Dulu, pada zaman yang sudah jauh, hiduplah seorang kakek bersama istrinya yang sudah lanjut usia. Kakek itu terkenal sebagai pengambil bambu di hutan, kemudian mengolahnya menjadi barang-barang berguna. Masyarakat pun menyebutnya dengan sebutan kakek pengambil bambu. Suatu hari, ketika sedang bekerja di hutan, kakek melihat batang bambu yang bercahaya. Penasaran, ia memutuskan untuk memotong batang bambu itu. Dan sungguh tak disangka, dari dalam batang bambu itu keluar seorang anak perempuan kecil yang sangat cantik dan menggemaskan. Anak perempuan kecil itu kemudian dibawa pulang oleh kakek, dan mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Setiap hari, kakek selalu menemukan emas di dalam batang bambu yang dulu dipotongnya itu. Karena itu, kakek dan neneknya pun menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, anak perempuan kecil yang mereka rawat itu tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita. Kabar kecantikan putri itu pun menyebar ke seluruh negeri. Pria dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan hingga rakyat biasa, berbondong-bondong ingin menikahi Putri Kaguya. Mereka datang satu persatu ke rumah Putri Kaguya untuk melamar, namun putri itu terus-menerus menolak mereka. Meskipun demikian, para pria yang ingin menikahi Putri Kaguya tidak menyerah. Mereka tetap bertahan di depan rumah Putri Kaguya, berharap mendapatkan hati putri itu. Hingga akhirnya, hanya tersisa 5 orang pria yang tetap bertahan, yang semuanya adalah pangeran dan pejabat tinggi. Kakek pengambil bambu mencoba membujuk Putri Kaguya untuk memilih salah satu dari para pelamar itu, namun putri itu tetap kukuh dengan keputusannya. Dia hanya akan menikah dengan pria yang bisa membawakan barang-barang yang dia sebutkan. Ketika malam menjelang, Putri Kaguya memberi pesan kepada para pelamar yang menunggu di luar. Setiap pelamar diminta membawa barang yang mustahil untuk didapatkan, mangkuk suci Buddha, dahan pohon emas berbuah berkilauan, kulit tikus putih dari kawah gunung berapi, mutiara naga, dan kulit kerang bercahaya milik burung walet. Namun, satu persatu pelamar gagal membawa barang yang diminta oleh Putri Kaguya, dan akhirnya menyerah. Kegagalan pelamar ini pun terdengar oleh Kaisar, yang juga terpikat oleh kecantikan Putri Kaguya. Namun, meskipun kakek pengambil bambu membujuk Putri Kaguya untuk menikahi Kaisar, Putri Kaguya tetap menolak dengan tegas. Dia bahkan enggan untuk bertemu langsung dengan Kaisar. Akhirnya, Kaisar pun menyerah setelah bertukar puisi dengan Putri Kaguya. Musim gugur tiba, dan setiap malam Putri Kaguya memandangi bulan sambil menangis. Ketika ditanya alasan menangis, Putri Kaguya enggan menjawab. Namun, semakin dekat dengan tanggal 15 bulan 9, tangisannya semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Putri Kaguya mengakui bahwa dia bukanlah manusia bumi, dan harus kembali ke bulan saat bulan purnama tanggal 15 bulan 9. Pada malam purnama itu, orang-orang dari bulan turun ke bumi untuk membawa Putri Kaguya kembali. Para prajurit dan kakek pengambil bambu tak mampu menghentikan mereka. Putri Kaguya ternyata adalah penduduk bulan yang dihukum dibuang ke bumi. Sebagai kenang-kenangan, Putri Kaguya memberikan obat hidup kekal kepada Kaisar. Namun, tanpa Putri Kaguya, Kaisar tidak ingin hidup selamanya. Dia memerintahkan agar obat itu dibakar di puncak gunung tertinggi di Jepang. Gunung tersebut kemudian dikenal sebagai Fushinoyama, yang kemudian dikenal sebagai Fujiyama, Gunung Fuji. Obat yang dibakar di atas gunung kabarnya membuat Gunung Fuji selalu bertabur asap hingga hari ini. Legenda Putri Kaguya ini tetap hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.